Pertemuan kedua terkait dengan metabolisme lipid. Oke ya. Oke. Sebelum kita pertemuan kedua, kita refreshing pertemuan yang pertama ini. Kalau C-nya C10 berapa siklus, berapa asetil? Berapa neto? C10. Ayo, kalau C10 berapa? Fatia Aisyah. Iya dok. Kalau C-nya 10 berapa? Hmm, sebentar dok. Kemarin agak lupa deh nulis rumusnya di mana ya? Kok lupa? Ayo yang bisa. Jadi kalau C10, C bagi 2 ketemu asetil. Jadi 10 bagi 2, 5. Berarti asetilnya 5. Asetil dikurangi 1 sama dengan siklus. Berarti siklusnya 4. Jadi kalau hewan mengkonsumsi makanan yang C-nya 10, berarti membutuhkan 4 siklus dan menghasilkan 5 asetil. Terus kemudian 4 kali berapa? 4 kali 5, kemudian 5 kali 12. 80. 80 kurang 2, 78. Berarti netonya 78. Paham nggak? Fatia, Asya, Adil. Paham ya? Ini ada orangnya, ada ada ininya, orangnya ada nggak nih? Putri Nabila Ramadan. Waduh, Putri ini profilnya sangar nih. Putri, Iya dok, Putri, mana wajahmu Putri? Putri, wajahmu mana Putri? Ini jangan-jangan nih nggak ada orangnya semua ini. sebentar Gimana? dok belum pakai kerudung. Oh iya, wes. Oke, baik. Kita kuliah aja sekarang, ya. Tolong perhatikan. Nanti terakhir ada ini ya, ada kuis ya. Apa? Mengerjakan soal ya. Nanti dikumpulkan. Begitu ya? Atau ada Baik presentasi? Prof. Ada presentasi atau enggak? Katanya dokter. Ada presentasi Prof nanti 2 kelompok. Oke, baik. Kita mulai ya. Oke. Oke, kalau minggu lalu kita sudah banyak belajar tentang lemak, bahwa lemak itu ada dua, lemak eksternal dan lemak internal. Lemak eksternal berarti berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan lemak internal adalah lemak yang kemudian disintesis di dalam tubuh. Minggu lalu kita sudah bicara bagaimana lemak eksternal yang masuk bersama makanan, perjalanannya sampai kemudian digunakan untuk sumber energi atau disimpan di dalam jaringan lemak. Maka hari ini kita akan bicara tentang lemak internal atau lemak yang dibentuk dalam tubuh. Dalam bahasa lainnya adalah proses lipogenesis. Jadi kalau kita bicara tentang lipogenesis berarti proses pembentukan atau sintesis lemak di dalam tubuh. Oke. Nah, tentu kalau kita bicara lemak sintesis dalam tubuh tentu membutuhkan bahan baku. Bahan bakunya adalah asam lemak. Nah, kalau tidak ada asam lemak, lipogenesis nggak bisa ada, ya kan? Nah, terus bagaimana sumber asam lemak ini? Maka asam lemak itu bisa berasal dari pakan atau diet, atau asam lemak itu dibentuk melalui proses sintesis dalam tubuh. Sehingga, gitu ya, di dalam proses pembentukan lemak dalam tubuh atau lipogenesis ini bahan bakunya adalah asetil-CoA, dan asetil-CoA itu berasal dari mana? Berasal dari glikolisis dan berasal dari katabolisme asam amino. Jadi besok kalau ada pertanyaan, asam lemak untuk proses lipogenesis berasal dari mana? Maka asalnya adalah asetil-CoA. Asetil-CoA berasal dari glikolisis dan asetil-CoA yang berasal dari katabolisme asam amino. Nah, itu bahan baku. Nah, selama proses lipogenesis juga membutuhkan, selain bahan baku, membutuhkan senyawa-senyawa lain termasuk
membutuhkan koenzim, membutuhkan energi dan sebagainya. Maka di dalam lipogenesis ini membutuhkan NADPH. Kita ingat NADPH itu apa? NADPH itu koenzim yang sangat dibutuhkan dalam reaksi-reaksi enzimalat atau reaksi-reaksi yang berlangsung di HMP-san dan reaksi-reaksi yang banyak terdapat di TCA. Apa itu koenzim? Koenzim adalah senyawa yang membantu kerja enzim. Ya, jangan lupa pernah kita bicarakan pada saat topik tentang enzim. Nah, di samping koenzim NADPH, kita juga membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Di samping ATP, kita juga membutuhkan CO2. Nah, kalau kita berbicara tentang lipogenesis atau bahasa lainnya adalah sintesis de novo, maka ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagaimana pembentukan malonil dari asetil. Ya, asetil C-nya 2 menjadi malonil C-nya 16. Kemudian yang kedua adalah sintesis palmitat. Jadi kalau bicara tentang sintesis de novo adalah asetil menjadi malonil, malonil kemudian menjadi palmitat. Nah, itu adalah lipogenesis. Nah, proses lipogenesis banyak berlangsung di mana? Banyak berlangsung hanya di dalam organ hati. Ya. Tidak terjadi di usus. Tidak terjadi di organ-organ lain. Tapi paling banyak terjadi di hati. Kenapa di hati? Karena enzim-enzim bahan bakunya tersedianya di hati. Gitu ya. Nanti setelah terbentuk lemak dari hasil lipogenesis, maka lemak itu sebagian akan dibawa keluar, diletakkan, disimpan di jaringan lemak oleh alat transport lipoprotein. Tetapi kemudian jika di dalam proses lipogenesis menghasilkan banyak lemak dan lemak itu tidak bisa dibawa keluar untuk disimpan di jaringan lemak, maka lemak itu tersimpan di dalam hati. Nah, ini berbahaya karena bisa terjadi perlemakan hati. Jadi kalau Anda misalnya pagi makan gulai, siang makan fast food, malam makan rendang, terus menerus gitu, nanti banyak lemak yang dihasilkan. Di samping lemak masuk secara eksternal masuk ke dalam tubuh, juga nanti bahan baku asam lemaknya berlimpah-limpah, kemudian tersimpan di organ hati, kemudian di hati akan terjadi lipogenesis yang berlimpah, produk lemaknya juga banyak, lemak tidak bisa dikeluarkan dari organ hati, maka kemudian tersimpan atau tertimbun di dalam organ hati, maka terjadi perlemakan hati. Ini tentu sangat berbahaya. Apakah pada hewan bisa terjadi? Bisa. Ya, monogastrik sama dengan pada manusia. Jadi kalau kemudian manusia ada perlemakan hati, maka di hewan-hewan monogastrik juga bisa terjadi perlemakan hati. Ya, nanti Anda sebagai dokter hewan akan menemukan kasus perlemakan hati pada anjing, perlemakan hati pada kucing dan sebagainya. Seperti halnya perlemakan hati pada manusia. Nah, mari kita perhatikan proses lipogenesis. Lipogenesis tadi saya katakan ada dua tahap. Tahap pertama adalah pembentukan malonil. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya asetil. Maka kita lihat di sini ya, bahan baku asetil akan diubah menjadi malonil. C2 menjadi C16. Nah, ketika asetil C-nya 2 kemudian menjadi 16, butuh 2 atom C. Ya kan? Nah, di samping kita membutuhkan bahan baku 2 atom C, juga membutuhkan enzim. Enzim apa? Enzimnya adalah asetil-CoA karboksilase. Nah, oleh karena itu asetil-CoA karboksilase dianggap sebagai enzim pengendali dari lipogenesis atau disebut dengan rate limiting enzyme. Jadi besok kalau ada soal enzim pengendali lipogenesis adalah apa, enzim apa, maka kita paham sekarang bahwa enzim yang mengendalikan proses lipogenesis adalah asetil-CoA karboksilase. Nah, asetil-CoA karboksilase ini di dalam bekerjanya ternyata dirangsang diaktifkan oleh sitrat dan dihambat oleh asil CoA rantai panjang. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi sitrat,
itu sama saja kita memberikan perintah pada asetil-CoA karboksilase untuk aktif. Nah, kalau asetil-CoA karboksilase aktif, maka tentu di dalam tubuh akan terjadi proses lipogenesis. Kalau lipogenesis berjalan, maka terjadi penimbunan lemak yang berlebihan di dalam organ hati. Oleh karena itu, sitrat ini pertanyaannya paling banyak di mana? Sitrat ini paling banyak di daging merah. Makanya kalau Anda suka makan daging merah, ya itu berarti Anda memberi kesempatan terjadi penimbunan lemak di dalam tubuh. Maka tidak boleh makan daging merah secara berlebihan. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian dia diinaktivasi oleh asil-CoA rantai panjang. Apa artinya? Artinya bahwa asil-CoA rantai panjang itu berasal dari makanan, dari lemak eksternal. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita banyak makan, lemak eksternal masuk, lemak eksternal akan menghasilkan asil-CoA rantai panjang, maka proses lipogenesis akan berhenti. Jadi tidak mungkin ketika kita mengkonsumsi makanan berlebihan, makanan lemak eksternal banyak, lipogenesis berjalan. Tidak. Ya. Jadi kalau lemak eksternal banyak, lemak internal yang dibentuk atau lipogenesis akan berhenti. Ya. Nah, di samping itu juga di dalam lipogenesis membutuhkan energi, terutama energi ATP itu akan diubah menjadi ADP karena energinya akan diberikan pada proses asetil menjadi malonil. Ya. Nah, perubahan ATP menjadi ADP dengan melepaskan energi, melepaskan pirofosfat, itu biasanya dibantu oleh biotin. Maka kalau kita misalnya menterapi hewan, kita juga mempertimbangkan pemberian biotin gitu ya. Preparat biotin. Kenapa? Sekarang kita paham biotin itu juga sangat penting karena membantu proses ATP untuk dipecah menjadi ADP dengan melepaskan energi. Jadi kalau kita berikan biotin misalnya ya pada sapi atau kemudian pada anjing, kucing yang sudah lemah karena sakit, tidak nafsu makannya hilang dan sebagainya, tentu ini kita segera ingin mendapatkan energi. Caranya gimana? Ya kita berikan biotin misalnya. Karena biotin itu akan membantu ATP yang ada dalam tubuh, ya karena enzimnya tidak optimal, dengan biotin enzim menjadi aktif lagi, sehingga ATP yang ada dalam tubuh bisa segera dipecah menjadi ADP, kemudian melepaskan pirofosfat atau energi akan digunakan oleh sel-sel di dalam tubuh, sehingga sel menjadi aktif lagi, segar lagi, sehingga pasien kita menjadi segar lagi. Jadi begitu cara berpikirnya ya, sebagai seorang dokter. Nah, setelah terbentuk malonil ya, di sini tentu sebelum kita menghasilkan malonil tentu kita melewati tahap selanjutnya yaitu kita akan menghasilkan palmitat. Tapi kita nggak perlu diskusi banyak tentang lipogenesis. Yang jelas bahwa lipogenesis adalah suatu proses sintesis de novo atau pembentukan lemak di dalam tubuh. Di mana berlangsung? Di organ hati. Nah, di dalam proses itu membutuhkan asetil-CoA karboksilase. Sehingga asetil-CoA karboksilase sebagai rate limiting enzyme atau enzim pengendali. Nah, enzim ini diaktifkan oleh siapa? Diaktifkan oleh sitrat. Dihambat oleh siapa? Dihambat oleh asil-CoA karboksilase. Terus apalagi yang dibutuhkan? Membutuhkan ATP, kemudian membutuhkan NADH, membutuhkan CO2, dan membutuhkan biotin. Ya, oke. Lanjut. Nah, saudara sekalian, di dalam tubuh hewan atau juga manusia, itu seringkali kita membutuhkan asam-asam lemak rantai panjang. Dan juga tentu membutuhkan asam lemak rantai pendek. Jadi asam lemak rantai pendek ataupun rantai panjang selalu dibutuhkan di dalam metabolisme tubuh pada hewan maupun pada manusia. Kenapa? Karena memang di dalam metabolisme di dalam tubuh itu membutuhkan variasi asam lemak yang bermacam-macam jenis gitu ya. Nah, kalau misalnya pada tubuh membutuhkan asam lemak rantai panjang,
Tetapi ternyata di dalam makanan yang dikonsumsi tidak tersedia asam lemak rantai panjang yang cukup. Maka sebenarnya di dalam tubuh itu bisa dilakukan sintesis atau pembentukan asam lemak rantai panjang di dalam tubuh untuk mengatasi kekurangan karena di dalam makanan yang dikonsumsi ternyata asam lemak rantai panjangnya sangat terbatas. Maka tubuh bisa melakukan kompensasi untuk membentuk. Nah, kalau kita berbicara tentang pemanjangan rantai di dalam tubuh, maka pemanjangan rantai itu bisa berlangsung di dua tempat. Satu di mikrosom, satu di mitokondria. Ya. Jadi proses pemanjangan rantai asam lemak itu bisa berlangsung di mikrosom, bisa berlangsung di mitokondria. Nah, karena berlangsungnya pemanjangan rantai di dua tempat, ternyata prosesnya berbeda. Bahan bakunya juga berbeda. Mari coba kita perhatikan. Kalau reaksi pemanjangan rantai itu di mikrosom, itu sebenarnya sama dengan sintesis de novo atau proses lipogenesis. Jadi dari asetil kemudian menjadi malonil, malonil menjadi palmitat. Maka karena sintesis di mikrosom mirip dengan sintesis de novo, maka di dalam kebutuhan untuk melakukan pemanjangan rantai dibutuhkan donor 2 atom karbon. Ya kan? C4 menjadi C6, ada tambahan 2. C6 menjadi C8, ada tambahan 2 atom karbon. Nah, donor 2 atom karbon pada reaksi pemanjangan pada mikrosom itu sumbernya adalah senyawa malonil-CoA. Nah, kalau kita lihat struktur dari asam lemak, bukan hanya donor atom karbon yang dibutuhkan, tetapi juga donor atom hidrogen. Sehingga donor hidrogen untuk reaksi pemanjangan rantai pada mikrosom adalah NADPH, donor atom karbon pada pemanjangan rantai di mikrosom adalah malonil-CoA. Itu harus dihafal. Ya. Nah, khusus terkait dengan pemanjangan rantai pada mikrosom, ada suatu dalil gitu ya, yang mengatakan seperti ini. Maka suatu asam lemak semakin tidak jenuh, semakin mudah diperpanjang. Kenapa? Karena dia masih punya ikatan terangkap yang banyak. Nah, ikatan terangkap yang banyak ini, kalau kemudian diberikan donor atom karbon dan donor atom hidrogen, maka dia bisa melakukan pemanjangan rantai. Jadi makin tidak jenuh, makin mudah diperpanjang. Nah, yang kedua, dalil yang kedua adalah tentang asam lemak jenuh. Pertanyaannya, apakah asam lemak jenuh bisa dilakukan pemanjangan rantai? Bisa. Tetapi ada syaratnya. Asam lemak jenuh, jika ingin dilakukan pemanjangan rantai, maka syaratnya dia maksimal jumlah atom karbonnya adalah C16. Dia tidak mungkin C18, 20 ikut masuk ke dalam reaksi pemanjangan rantai. Jadi maksimal C-nya ada 16. Sehingga nanti hasil utamanya adalah suatu asam lemak stearat. C-nya 18. Ya, itu adalah asam lemak jenuh. Nah, bagaimana dengan asam lemak tidak jenuh? Nah, kalau kita bicara tentang asam lemak tidak jenuh, maka minimal jumlah atom karbon yang ingin dilakukan pemanjangan rantai syaratnya adalah C18. Dia tidak bisa asam lemak tidak jenuh yang kurang dari C18. Nggak bisa jalan. Sehingga sekali lagi asam lemak tidak jenuh jika ingin dilakukan pemanjangan rantai, maka dia harus punya syarat minimal C-nya 18. Sehingga nanti produk akhirnya 26. Jadi jelas ya, untuk asam lemak jenuh maksimal C16 sehingga produk akhirnya stearat C18. Sedangkan untuk tidak jenuh minimal C-nya 18 sehingga produk akhirnya adalah C26. Nah, itu adalah reaksi pemanjangan rantai pada mikrosom. Bagaimana dengan reaksi pemanjangan rantai pada mitokondria? Reaksi pemanjangan rantai pada mitokondria itu mirip beta oksidasi. Nah, kalau mikrosom mirip dengan sintesis de novo, maka mitokondria itu mirip dengan beta oksidasi. Tetapi kebalikan. Apa artinya?
Kalau beta oksidasi itu dari palmitat kemudian menghasilkan asetil, maka reaksi pemanjangan pada mitokondria itu justru nanti dari asetil menjadi palmitat. Kenapa disebut mirip dengan beta oksidasi? Karena bahan baku enzim yang terlibat itu sama dengan beta oksidasi. Nah, sekarang kita paham kenapa reaksi pemanjangan rantai pada mitokondria itu mirip beta oksidasi tapi kebalikan. Ya, karena berlangsung di dalam mitokondria. Pada diskusi minggu lalu sudah saya katakan, mitokondria itu power of house, gudangnya energi. Kenapa gudang energi? Karena beta oksidasi itu berlangsungnya hanya di dalam mitokondria. Nah, sekarang kita lihat ternyata di dalam mitokondria itu ada dua proses yang berkebalikan. Satu membentuk energi, satunya membutuhkan energi. Ya, reaksi pemanjangan rantai membutuhkan energi. Beta oksidasi itu menghasilkan energi. Jadi kalau kita bicara mitokondria, maka di sana ada beta oksidasi dan juga di sana ada lipogenesis untuk khusus pemanjangan rantai. Ya, tetapi kebalikan. Nah, seperti halnya pada mikrosom, dia butuh donor atom karbon dan donor atom hidrogen. Nah, kalau mikrosom donor atom karbonnya adalah malonil CoA, maka di dalam mitokondria donor atom karbonnya adalah asetil CoA. Ya, karena asetil itu dihasilkan dari beta oksidasi. Donor hidrogennya kalau mikrosom adalah NADPH, maka di dalam mitokondria di samping NADPH juga NADH. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik adalah, terus kalau memang di sana di dalam mitokondria ada proses beta oksidasi dan juga ada pemanjangan rantai. Nah, padahal dua reaksi ini adalah reaksi yang berlawanan. Satu lipolisis, satunya lipogenesis. Satunya dipecah, satunya justru membentuk. Maka kapan terjadi beta oksidasi dan kapan terjadi pemanjangan rantai itu sangat dipengaruhi perbandingan konsentrasi NADH dan NAD+. Kalau di dalam mitokondria ternyata perbandingan konsentrasi NADH dibanding NAD+ tinggi, itu artinya NADH lebih banyak daripada NAD+, maka bisa dipastikan di dalam mitokondria reaksi dominan pemanjangan rantai. Tetapi kalau rasio NADH dibanding NAD+ rendah, artinya NAD+ jauh lebih banyak daripada NADH, maka bisa dipastikan di dalam mitokondria terjadi proses beta oksidasi. Paham ya? Oke. Bisa lanjut? Lanjut ya. Waduh, udah ngantuk semua nih. Bisa ya? Oke. Lanjut, Prof. Nah, di samping proses pemanjangan rantai, ada proses yang disebut desaturasi. Proses desaturasi itu adalah proses pembentukan asam lemak tidak jenuh atau asam lemak dengan ikatan rangkap. Biasanya terjadi kalau misalnya makanan yang dikonsumsi oleh hewan, apakah anjing, kucing, dan sebagainya, itu ternyata di dalam lemak, di dalam makanannya lemak tidak jenuhnya sedikit, lemak yang memiliki ikatan rangkapnya sedikit, padahal tubuh membutuhkan asam-asam lemak tidak jenuh yang banyak, maka tubuh bisa melakukan kompensasi, melakukan apa yang disebut dengan desaturasi. Ya. Desaturasi ini intinya adalah pembentukan asam-asam lemak tidak jenuh atau asam-asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Nah, di dalam proses desaturasi pasti metabolisme ini membutuhkan enzim. Ya. Jadi semua metabolisme di dalam tubuh, apakah metabolisme terkait dengan sintesis atau kemudian terkait dengan hidrolisis atau macam-macam ya, pembentukan atau pemecahan selalu membutuhkan aktivitas enzim. Nah, yang menjadi menarik desaturasi di dalam tubuh
atau ikatan rangkap pertama yang terbentuk di antara atom karbon C9 dan C10. Nah, kalau kemudian ditanya, loh, Dok, kenapa C9, C10 ikatan rangkap pertama kali? Tidak ada penjelasan. Tetapi yang jelas, ikatan rangkap pertama kali akibat dari proses desaturasi, biasanya ikatan rangkap itu terbentuk di antara atom C9 dan C10. Kemudian ikatan rangkap yang kedua dan ketiga dan seterusnya, itu biasanya dengan jarak 3 atom. Kalau sudah penuh, jenuh, baru ke arah gugus metil. Seperti kita ketahui, struktur asam lemak itu kan punya dua ujung. Satu ujung karboksil, satunya ujung metil. Nah, pembentukan atom karbon di antara C9 C10 berarti masih ada kosong yang ke arah karboksil. Maka pembentukan ikatan rangkap yang kedua itu ke arah gugus karboksil. Dari mulai titik di antara C9 dan C10. Nah, saudara sekalian, konfigurasi ikatan rangkap yang paling banyak di alam ini berbentuk cis, bukan trans. Ya, ingat isomer optik, kalau suatu ikatan rangkap di mana gugus itu sebidang, itu adalah cis. Kalau kemudian gugus yang berbeda bidang, itu adalah trans. Nah, yang di alam ini banyak umumnya adalah berbentuk cis. Jadi gugus-gugus yang terbentuk pada ikatan rangkap itu adalah sebidang cis. Nah, awalnya orang menganggap bahwa asam lemak tidak jenuh ini baik untuk kesehatan. Betul, ya. Asam lemak tidak jenuh itu di dalam tubuh sangat baik dibandingkan lemak jenuh. Kalau jenuh itu cenderung untuk kemudian membuat sumbatan dan sebagainya. Kalau asam lemak tidak jenuh itu cenderung tidak. Nah, awalnya asam lemak jenuh dianggap cis itu adalah asam lemak tidak jenuh yang bagus. Tetapi sebenarnya asam lemak tidak jenuh yang bagus bagi kesehatan bukan cis tapi trans. Maka sekarang kita bisa lihat ada minyak goreng yang trans. Terutama untuk minyak goreng pada penderita yang kolesterol atau jantung koroner dan sebagainya. Itu biasanya dianjurkan untuk mengkonsumsi minyak goreng yang khusus. Minyak goreng khusus itu apa? Adalah minyak goreng trans. Ya, olive oil itu strukturnya trans. Minyak goreng olive oil. Ya, oke, lanjut. Berikutnya kita mau bicara tentang apa yang disebut dengan asam lemak esensial. Asam lemak esensial, apa sih yang dimaksud asam lemak esensial? Asam lemak esensial adalah asam lemak yang tidak didapatkan diperoleh bisa untuk atau diperoleh dia hanya bisa diperoleh